Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Enjang Ahmad Juanda, MPDMT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai jaringan komputer dasar, di mana jaringan komputer dasar ini terbagi menjadi 3 bagian yang akan kami jelaskan bertiga, yaitu perihal networks, protokol umum, dan juga simulasi Cisco Packet Tracer. Saya Denisa Azura dengan NIM 1905063 akan menjelaskan mengenai simulasi Cisco Packet Tracer. Lalu ada teman saya Ana Putri dengan NIM 1906236 akan menjelaskan mengenai networks, dan juga teman saya Anissa Isanul Pratiwi dengan NIM 1906202 akan menjelaskan mengenai protokol umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dan beberapa macam topologi jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jadi jaringan adalah interkoneksi dari beberapa perangkat yang mampu berkomunikasi. Perangkat di sini itu dapat berupa komputer, desktop, laptop, workstation, atau telepon seluler, atau bahkan sistem keamanan. Nah, selain itu, perangkat di sini juga dapat berupa perangkat penghubung seperti router yang dapat menghubungkan jaringan ke jaringan lain, atau switch yang menghubungkan perangkat bersama-sama. Kemudian juga ada modem atau demodulator yang dapat mengubah bentuk data, dan beberapa jenis perangkat penghubung lainnya, di mana perangkat dalam jaringan ini terhubung menggunakan media transmisi kabel atau nirkabel. Nah, salah satu contoh dari jaringan ini adalah ketika kita menghubungkan dua komputer dengan menggunakan router. Itu sudah termasuk ke dalam salah satu contoh dari sebuah jaringan yang sederhana. Nah, sebuah jaringan harus dapat memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Di antaranya yang pertama itu ada performance ya, atau kinerja. Jadi kinerja ini dapat diukur dengan banyak cara. Salah satunya itu dengan waktu transit dan waktu respon. Jadi waktu transit ini adalah waktu yang dibutuhkan sebuah pesan untuk berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Sedangkan waktu respon itu adalah waktu yang berlalu antara pendidikan dan respon. Nah, kinerja dari sebuah jaringan itu akan bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu banyaknya jumlah pengguna, kemudian jenis media transmisinya, kemampuan perangkat keras yang terhubung, serta efisiensi dari perangkat lunak itu akan mempengaruhi juga terhadap performance dari sebuah jaringan. Nah, kinerja juga itu sering dievaluasi oleh dua matriks jaringan, yaitu ada throughput dan delay. Nah, throughput itu merupakan kecepatan transfer data efektif, sedangkan delay itu adalah waktu penundaan. Nah, kriteria yang kedua ada reliability atau keandalan. Jadi, keandalan itu selain dapat diukur oleh akurasi pengiriman, keandalan ini juga dapat diukur dengan frekuensi kegagalannya, kemudian waktu pemulihan dari kegagalan, dan ketahanannya terhadap bencana. Jadi, apabila ada sebuah jaringan yang memiliki akurasi pengiriman yang sangat, kemudian frekuensi kegagalannya sedikit, serta waktu pemulihan dari kegagalan tersebut itu cepat dan tahan terhadap bencana, maka jaringan tersebut itu memiliki reliability yang sangat tinggi. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu ada security. Nah, security atau keamanan itu meliputi melindungi data dari akses yang tidak sah, melindungi data dari kerusakan, dan menerapkan kebijakan serta prosedur untuk pemulihan. Selanjutnya kita akan masuk ke topologi jaringan. Nah, istilah topologi itu mengacu pada cara di mana jaringan ditata secara fisik. Dua atau lebih perangkat terhubung ke tautan, kemudian dua atau lebih tautan tersebut itu membentuk sebuah topologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa topologi jaringan adalah representasi geometris dari hubungan semua tautan dan perangkat penghubung satu sama lain. Nah, ada 4 topologi dasar. Yang pertama itu ada topologi mesh, yang kedua ada topologi star, yang ketiga ada topologi bus, dan yang keempat itu ada topologi ring. Kita akan membahasnya satu persatu. Di sini ada topologi mesh. Nah, dalam topologi mesh, setiap perangkat memiliki tautan point-to-point khusus. Jadi istilah khusus ini berarti tautan hanya membawa traffic antara kedua perangkat yang terhubung saja ya. Nah,
Adapun kelebihan dari topologi mesh ini adalah setiap koneksi dapat membawa beban datanya sendiri. Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa topologi mesh ini memiliki tautan point-to-point khusus sehingga datanya itu dapat dibawa oleh sendirinya. Nah, selain itu juga kelebihan dari topologi mesh itu adalah kuat. Maksudnya adalah ketika terjadi kerusakan di salah satu tautan itu tidak akan mempengaruhi tautan yang lainnya. Dan juga kelebihan yang lain itu adalah lebih aman. Mengapa? Karena tadi kan ada tautan khusus ya, sehingga ya ketika kita mengirim pesan, yang dapat melihat isi pesan tersebut adalah hanya perangkat yang mengirim dan perangkat yang menerima saja, sehingga isi pesan tersebut akan lebih aman. Lalu kekurangan dari topologi mesh ini adalah terdapat dalam jumlah kabel dan jumlah port I/O yang diperlukan. Karena seperti terlihat di gambar ya, topologi mesh itu membutuhkan kabel yang cukup banyak ya, sehingga tentunya itu akan menjadi lebih mahal. Selanjutnya di sini ada topologi star. Nah, dalam topologi star, setiap perangkat itu memiliki tautan point-to-point khusus juga, hanya saja ini itu terhadap pengontrol pusat saja, atau biasa kita sebut sebagai hub. Jadi, hub ini berfungsi sebagai pengontrol ya. Misalkan kita ingin mengirim pesan dari satu device ke device yang lain, itu harus melalui hub terlebih dahulu. Itulah mengapa hub ini disebut sebagai pengontrol pusat. Nah, adapun kelebihan dari topologi star ini adalah mudah untuk menginstal dan mengkonfigurasi ulang. Mengapa? Karena setiap device itu hanya terhubung ke hub saja ya, sehingga ketika kita akan menambah atau menghapus salah satu device, itu kita hanya perlu mengkonfigurasi di bagian sini saja ya, tidak perlu mengubah seluruh sistemnya. Nah, kelebihan yang lainnya itu adalah lebih murah karena bisa dilihat ya, kabel yang diperlukan juga hanya sedikit ya, sehingga itu akan lebih murah dan tangguh. Maksud tangguh di sini adalah ketika terjadi kerusakan di salah satu tautan itu tidak akan mempengaruhi tautan yang lain ya. Nah, adapun kekurangan dari topologi star ini adalah ketergantungan dari seluruh topologi pada satu titik atau hub ya. Jadi karena ini memang terhubung ke hub semua, jadi ketika terjadi kerusakan atau penurunan performance dari hub ini, maka itu akan mempengaruhi kinerja dari seluruh jaringannya. Selanjutnya di sini ada topologi bus. Nah, dalam topologi bus setiap perangkat memiliki tautan multipoint ya, berbeda dengan topologi yang sebelumnya, ya, di mana satu kabel panjang itu bertindak sebagai tulang punggung untuk menghubungkan semua perangkat di sebuah jaringan. Bisa dilihat di gambar ya, ini ada satu kabel panjang yang bertindak sebagai tulang punggung, dan di sini ada drop line yang berisi perangkat-perangkatnya. Nah, adapun kelebihan dari topologi bus ini adalah instalasi yang mudah serta kabel yang lebih sedikit ya. Bisa dilihat di gambar, instalasinya hanya memerlukan kabel panjang sebagai backbone dan ada drop line yang menghubungkan ke setiap device. Jadi kabel yang diperlukan itu lebih sedikit ya, sehingga akan menjadi lebih murah. Adapun kekurangan dari topologi bus adalah penyambungan ulang sulit karena topologi bus ini biasanya dirancang untuk memudahkan dalam penginstalan, sehingga kita ingin menambah atau menghapus salah satu device ya atau tautan itu akan sulit ya, karena kita juga harus mengkonfigurasi bagian kabel panjang ini juga ya. Lalu kekurangan yang lainnya itu putusnya kabel bus menghentikan semua transmisi. Jadi ketika kabel bus ini terputus atau mengalami kerusakan, itu akan mempengaruhi kinerja dari seluruh sistemnya. Dan yang terakhir di sini ada topologi ring. Nah, dalam topologi ring, setiap perangkat memiliki koneksi point-to-point khusus juga, hanya saja itu dengan dua perangkat di kedua sisinya. Ya, bisa dilihat di gambar. Jadi point-to-point khususnya itu terhadap dua perangkat di sisinya ya. Nah, adapun kelebihan dari topologi ring itu yaitu mudah dipasang dan dikonfigurasi ulang. Mengapa? Karena tadi kan setiap perangkat itu hanya memiliki koneksi point-to-point khusus ke dua perangkat di sampingnya, sehingga ketika kita akan menambah atau menghapus salah satu tautan itu kita hanya perlu mengkonfigurasi di tautan yang ingin kita tambahkan tersebut ya, kita tidak perlu melakukan perubahan ke seluruh sistemnya. Adapun kekurangan dari topologi ring ini adalah kerusakan di satu titik dapat menghentikan seluruh jaringan. Jadi karena ini saling terhubung, sehingga ketika terjadi kerusakan di salah satu titik saja, itu akan mempengaruhi kinerja atau bahkan menghentikan kinerja dari seluruh jaringan tersebut.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Anissa Ihsanul Pratiwi dengan NIM 1906202. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai protokol jaringan. Yang pertama ada pengertian protokol jaringan. Protokol dalam dunia komputer adalah aturan atau ketentuan agar satu atau lebih device dapat saling berkomunikasi. Nah, sedangkan protokol dalam jaringan komputer adalah aturan agar device satu dengan device yang lain dapat saling berkomunikasi sesuai sistem jaringan komputer yang ada. Protokol jaringan juga adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan, serta berfungsi untuk mengatur proses pertukaran data antar komputer jaringan. Di sini ada fungsi protokol. Yang pertama ada timeouts. Protokol juga digunakan untuk melakukan self-destructive counter atau menghancurkan diri sendiri pada setiap IP paket yang sudah kadaluarsa dan rusak. Nah, ini juga membantu jaringan untuk memberikan batasan umur dari paket dan juga mencegah jaringan mengalami overload karena paket yang rusak. Yang kedua, ada reassembly. Saat data masuk pada jaringan protokol, informasi yang terkirim akan dipecah menjadi beberapa paket berbeda. Ini dilakukan untuk menghindari ukuran paket yang terlalu besar. Karena pecahan paket tidak dikirimkan secara berurutan, fungsi reassembly ini untuk menyusun ulang paket-paket tersebut saat tiba di jaringan penerima. Yang ketiga ada option. Protokol juga bisa digunakan untuk mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan bagian dari paket yang akan didapatkan oleh komputer penerima. Hal ini dilakukan untuk menemukan bagian terpenting yang perlu disampaikan ke jaringan penerima dan menambah keamanan paket. Dan yang terakhir ada flow control. Protokol jaringan juga berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver satu persatu untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. Flow control ini menentukan proses transfer informasi antara pengirim dan penerima serta mengaktifkan dan menonaktifkan transmisi informasi. Adapun jenis-jenis protokol jaringan. Di sini saya mengambil 4 jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP dan Internet Protocol mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Nah, yang kedua ada Domain Name System atau DNS. DNS ini adalah sebuah distribusi database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP/IP. DNS ini mampu bekerja dengan baik pada jaringan pada skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Dan yang ketiga ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Di sini HTTP adalah sebuah protokol yang mengatur komunikasi dan transfer data antar klien atau web browser dan server. Nah, HTTPS ini adalah versi yang lebih aman dari protokol HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Dan yang terakhir ada SSH atau Secure Shell. SSH ini adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, user bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dengan aman. Di sini ada protokol TCP/IP. Lapisan dalam paket protokol TCP/IP tidak sama persis dengan yang ada di model OSI.
Paket protokol TCP/IP asli didefinisikan memiliki 4 lapisan, yaitu host to network, internet, transport, dan aplikasi. Namun ketika TCP/IP dibandingkan dengan OSI, kita dapat mengatakan bahwa paket protokol TCP/IP terdiri dari 5 lapisan, yaitu physical data link, network, transport, dan aplikasi. Yang pertama ada physical layer pada protokol TCP/IP. Physical layer ini mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal ini seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Yang kedua ada data link. Data link layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan IP. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan physical layer untuk mentransmisikan datagram. Yang ketiga ada network layer atau internet protocol. Internet protocol ini adalah jantung dari TCP/IP dan protokol yang paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network yang dibangun. Nah, semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Yang keempat, ada transport. Nah, di dalam transport layer ini ada 3 protokol, yaitu ada SCTP, TCP, dan UDP. TCP ini menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi dan low overhead. Sedangkan SCTP adalah protokol message oriented yang handal. SCTP ini menyimpan batas-batas pesan dan pada saat yang sama mendeteksi kehilangan data, duplikasi data, dan out of order data. Protokol-protokol ini mengirimkan data hardware, protokol-protokol ini mengirimkan data di antara aplikasi layer dan internet layer. Dan yang terakhir ada aplikasi layer. Nah, pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah aplikasi layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini, beberapa di antaranya itu ada SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, dan lain-lain. Yang pertama ada SMTP. Yang pertama FTP. FTP yaitu File Transfer Protocol, digunakan untuk file transfer. Yang kedua, selanjutnya ada selanjutnya ada SMTP. SMTP ini adalah protokol standar untuk transmisi atau pengiriman email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. Terus ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Dan selanjutnya ada DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address dalam nama tertentu. Yang kelima ada SNMP. SNMP ini Simple Network Management Protocol.
digunakan untuk mengumpulkan informasi dan mengkonfigurasi peralatan jaringan seperti server, printer, hub, dan lain-lain di jaringan berbasis IP. Langsung ke pembahasan selanjutnya ada protokol OSI layer. Protokol OSI layer adalah standar protokol internasional yang mengatur jalannya data dalam sebuah sistem jaringan komputer. Model OSI menerapkan konsep yang dikenal dengan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah metode membungkus data dari satu lapisan model OSI dalam struktur data baru sehingga setiap lapisan model OSI hanya akan melihat dan berurusan dengan formasi yang dibutuhkan untuk menangani dengan benar dan memberikan data pada jaringan komputer. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada kemungkinan ada masalah pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Di sini ada 7 layer pada OSI model. Yang pertama ada aplikasi, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, dan yang ketujuh ada physical. Yang pertama, application layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua, ada presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Yang ketiga, ada session. Session ini adalah durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu tertentu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat ada transport layer. Transport layer ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dengan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada network layer. Network ini berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer ini bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Yang keenam ada data link layer. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link layer ini merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringannya saja yang berbeda. Dan yang terakhir ada physical layer. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer yaitu physical layer. Bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata, dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya data digital, seperti tegangan listrik, frekuensi radio, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai pengaplikasian dari jaringan komputer dasar, saya akan mempresentasikan mengenai simulasi dari topologi fisik lokal area network atau yang sering kita dengar dengan nama LAN. Nah, simulasi ini menggunakan software Cisco Packet Tracer, di mana simulasi mengenai LAN ini
telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya mengenai networks dan juga protokol umum. Nah, untuk membuat topologi fisik dari local area networks atau LAN, nah kita ini membutuhkan suatu software untuk dapat merepresentasikan apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya. Nah, untuk membentuk sebuah LAN ini, kita menggunakan 4 buah PC. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang sebuah switch sebagai perangkat penghubung yang dapat diakses dengan memilih network device yang ini, network devices, terus kita pilih yang switches. Kita lalu memilih yang PT switch, ini yang standarnya, agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan port secara manual seperti pada PTMT. Nah, kalau di PTMT ini kita harus menambahkan port secara manual. Untuk yang PT switch ini sudah ada port yang tidak perlu kita isi secara manual. Langsung saja kita pasangkan satu switch. Setelah itu kita harus memasang 4 buah PC yang bisa diperoleh dari devices. Lalu kita memilih PC. Kita pasang ada 4 buah PC. Ini PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini ada 4 buah PC. Nah, selanjutnya, keempat PC ini akan dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga dengan rangkaian dengan menggunakan kabel copper straight. Kabel copper straight through. Nah, kita itu bisa ke connections, terus kita pilih yang ini, kabel yang copper straight through. Langsung kita pasangkan dari PC 0 yang fast Ethernet 0 ke switch yang fast Ethernet. Sama yang di PC 1 juga fast Ethernet ke switch fast Ethernet. PC 2 fast Ethernet ke switch juga fast Ethernet. PC 3 fast Ethernet ke switch juga fast Ethernet. Oke. Setelah itu, nah perangkat dalam jaringan ini agar dapat berkomunikasi satu sama lain tidak cukup hanya koneksi fisik seperti ini saja, hanya dihubungkan dengan kabel-kabel saja. Kita juga perlu mengatur pengalamatan dalam setiap PC pada jaringan kita ini. Maka dari itu kita harus mengatur IP address dari masing-masing PC. Dari mulai yang PC pertama, yang PC 0 ini, kita atur IP address-nya di desktop. Lalu ke IP configuration, kita isi IP-nya ini 192.168.1.1. Subnet mesh-nya nanti ada otomatis 255.255.255.0. Di PC 1 sama, kita ke desktop, lalu IP configuration, IP address-nya di sini 192.168.1.2. Subnet mesh-nya sama, keluar, terus ke PC 2, ke desktop lagi, IP configuration, isi IP address-nya 192.168.1.3, subnet mesh-nya masih sama, lalu ke PC 3 atau PC yang keempat ini ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.1.4, subnet mesh-nya masih sama yaitu 255.255.255.0. Setelah semua IP address pada PC kita atur, selanjutnya adalah uji koneksi dengan melakukan ping. Nah, caranya itu untuk yang di PC pertama, untuk melakukan uji koneksi, kita ke desktop, terus ke command prompt. Nah, di sini command prompt yang digunakan ini untuk mengemulate atau merepresentasikan command prompt yang ada di PC Windows. Ya, jadi di PC Windows ketika kita akan melihat IP address milik perangkat yang sedang kita gunakan, kita bisa mengetikkan perintah ipconfig tanpa spasi.
Nah, lalu di sini akan muncul IP address dari PC1 yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya juga muncul 255.255.255.0. Nah, ini akan sama persis dengan sistem operasi pada Windows yang telah kita atur sebelumnya. Nah, untuk melakukan uji koneksi antara PC1 dan PC2, kita melakukan ping. Contohnya kita lakukan uji koneksi dari PC1 ke PC2, berarti ping dengan IP address dari PC2, yaitu 192.168.1.2. Nah, ini muncul pesan reply from 192.168.1.2 bytes dan lain-lain. Nah, ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara dua perangkat, yaitu antara PC1 dan juga PC2. Selanjutnya, untuk kita mencoba melakukan uji koneksi dari PC1 ke PC4, berarti kita bisa melakukan ping dengan IP address dari PC4, 192.168.1.4. Nah, ini juga muncul pesan reply from sekian, yang artinya ada juga koneksi antara PC1 dengan PC4. Berarti antara semua PC ini saling terhubung, sehingga local area network yang kita buat ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apabila kita mau mencoba ping 192.168.1.10 yang artinya ke PC10, apakah bisa atau tidak? Kita lihat pesan yang muncul adalah, ini lagi loading, request timeout. Nah, ini maksudnya adalah tidak adanya perangkat yang terhubung dengan alamat IP tersebut, sehingga yang terjadi adalah request timeout atau RPU yang kita tahu. Jadi uji koneksinya gagal. Nah, mungkin sekian untuk simulasi topologi fisik dari local area network atau LAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan juga untuk menutup presentasi dan pembuatan video dari kelompok 2, saya mewakili teman-teman, saya mewakili Anissa, Ihsanul, dan Ana, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video dan juga materi mengenai jaringan komputer dasar, yaitu penjelasan mengenai networks, protokol umum, dan juga simulasi Cisco paket dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.